Selamat pagi Bapak Saudara. Salam. Ada sukacita di pagi ini, amin. Selamat pagi juga Bapak Saudara yang ada di rumah juga. Tuhan memberkati, mari siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Hanya Yesus yang kita puja, hanya Yesus yang kita sembah. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Bahkan kami hanya menyembah dan menyembah Engkau Tuhan. Bila kami menyembah dan memuji nama-Mu yang besar. Hanya Yesus, Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia. Sembah dan puji nui kata-Mu. Sembah dan puji nui kata-Mu. Kami sembah dan puji nui kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya Yesus yang kita puja. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau Tuhan sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah, sembah puji nuni kata-Mu. Sembah dan puji nuni kata-Mu. Kami sembahkan puji nuni kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji nui kata-Mu. Kami sembahkan Tuhan, puji nui kata-Mu. Sembah dan puji nui kata-Mu. Yesus Tuhan adalah. Mari kita tetap sembah Dia. Sembah dan puji nui kata. Kami sembah, sembah dan puji nui kata. Oh, kami sembah nui kata-Mu. Yesus adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan seru-seru bagi Yesus. Hanya Yesus,
Mari kita nyanyi dan berserah bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatan selamanya. Ku kasih-Mu, Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku kami bersuka, ku bersuka atas perbuatan selamanya. Kami kasih-Mu Tuhan, Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Sekali berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kila ramaya ramaya lama syakara la 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 la. Kila ramaya lama syakara la 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 la. Bala lamaya lamaya lama syakira la 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 la. Kila la 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 lamaya lama syakira. Kila la lamaya la 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 la. Kila la lamaya lama syakara la 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 la. Kila la lamaya lama syakira la 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 la. Kila la lamaya lama syakira. Oh, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Jamah setiap kami mau bangun tahta pujian dan penyembahan di setiap hati kami. Kami bawa pujian yang terbaik kepadamu, Yesus. Bapa, haleluya, layakkan setiap kami. Kami berambil bagian melayani Engkau, Tuhan. Haleluya. Sigila ramaya lama sakada lamaya lama sakada. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami nikmati Engkau pagi ini Tuhan. Jamah kami, dan jamah kami. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu, kekuatan-Mu kami terima pagi ini. Terima kasih Tuhan, dan kami terus akan memuji dan menyembah Engkau. Lakukan setiap kami dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Ada sukacita pagi ini, amin. Haleluya. Biarlah kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita bersorak dan kita memuji Tuhan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur
kasih Allahku, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yang bersukacita katakan haleluya. Mari katakan sama-sama, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, citaku kan menari, sorak kemuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari persiapkan yang terbaik bagi Tuhan sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan membuka kita semakin intim dan kita semakin serupa Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh percaya tiada mustahil bagimu Tuhan. Dan kami boleh percaya akan panggilan setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
Ajar kami bertumbuh di dalam Engkau. Ajar kami terus berakar di dalam-Mu Tuhan. Kami tahu, ajar kami semakin serupa dengan Engkau. Bapa, Engkau baik. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan kami Tuhan, kan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku dan saat ku berjalan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah kepadamu Tuhan. Bagiku ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, kami mau taat, kami mau setia kepadamu Yesus. Bagian kami hanya percaya, bagian kami hanya percaya. Tiada mustahil bagimu. Pintu-pintu akan Kau buka Tuhan bagi kami. Jalan-jalan yang baru Kau buka bagi kami. Dalam nama Yesus. Oh, mari terus menyembah Tuhan. Kila maramayase, kila ramayasa. Bawa hatimu, bawa hidupmu pagi ini. Mari andalkan Yesus. Terus bertumbuh di dalam Yesus. Terus berakar di dalam Yesus. Terus kuat di dalam firman Tuhan. Oh, haleluya. Kila ramaya lamaya lamaya lama lama sikira lamaya lama so. Kila ramaya lamaya lama se.
maya dalo gila la 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 ya la gila la 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 ya la. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita menghampiri tahta kasih karunia. Kini aku Percaya ada yang mustahil bagiku, kuasamu akanku, dasarku kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidup. bukan setia. Oh, sampai akhir hidup. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu atas kami. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan atas kami, Tuhan. Sungguh Engkau yang telah menciptakan kami, Engkau yang telah menebus kami, Engkau mengangkat kami menjadi milik kesayangan-Mu. Dan biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau menghargai setiap kemurahan-Mu atas hidup kami dengan berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu. Dan segala pujian penyembahan kami bawa kepadamu, Tuhan yang menguduskan, berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kiranya anugerah Tuhan berlimpah buat kita, baik yang ada di rumah Tuhan bersama-sama maupun yang beribadah di rumah. Saya percaya Tuhan juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berakar dalam Tuhan. Berakar dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kualitas kita, kualitas kekristenan kita tidak dinilai dari seberapa lama kita menjadi orang Kristen atau seberapa banyak aktivitas kita. Walaupun itu semua baik, tetapi sebenarnya kualitas kekristenan kita itu dilihat, diukur manakala masihkah kita tetap tegak berdiri saat menghadapi badai kehidupan. Masihkah kita tetap tegak berdiri manakala kita menghadapi pergumulan yang panjang. Masihkah kita tetap tegak berdiri manakala ada begitu banyak penawaran-penawaran dari dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kondisi kita baik-baik saja, pasti semua akan terlihat rohani dan luar biasa, bahkan seorang pendeta sekalipun. Tetapi saat ada tantangan, saat ada cobaan, baik itu situasi yang tidak seperti yang kita kehendaki atau orang-orang di sekitar kita yang menggosok kita, bahkan mungkin dengan bahasa kasarnya menikam kita, respon kita akan menunjukkan seberapa besar kualitas kekristenan kita. Kalau kita patah semangat, kalau kita menjadi kecewa, kalau kita menjadi marah, balas dendam, mutung dan banyak hal, sebenarnya kualitas kita begitu kecil, bahkan diragukan kekristenan kita. Hidup rohani kita itu seperti pohon. Kekuatan kita itu tidak terletak dari tampilan kita di luar, tetapi apa yang ada di dalam. Saya menyebutkannya dengan istilah akar rohani kita. Sama seperti pohon, kekuatannya tidak dilihat dari tampilan luarnya,
tetapi justru yang tidak kelihatan di dalam tanah, akarnya itu yang menentukan apakah pohon itu kuat atau tidak. Mari sama-sama kita memperhatikan Alkitab kita di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menasihatkan kepada kita. Saya akan bacakan untuk kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita, setelah kita mengenal Yesus, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menerima benih ilahi. Ada benih kehidupan di dalam diri kita. Ada kehidupan di dalam diri kita. Namun demikian, Rasul Paulus mengingatkan kita tidak boleh hanya sekedar punya benih ilahi. Kita harus memastikan benih ilahi dalam diri kita itu bertumbuh. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan yang memberi benih, Tuhan sumber kehidupan. Bagian kita adalah tinggal. Lalu kemudian Rasul Paulus melanjutkan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar. Jadi untuk bertumbuh semakin kuat dimulai dengan berakar. Bapak Ibu Saudara, akar itu enggak kelihatan tapi manfaatnya besar. Walaupun mungkin tampilan akar enggak sekeren dahan, enggak sekeren pohon, enggak sekeren daun, enggak sekeren buah. Tetapi akar itu punya fungsi yang signifikan, yang penting sekali. Kalau saudara perhatikan fungsi akar paling enggak saudara, pohon mati atau hidup itu ditentukan akarnya. Karena akarlah yang menyerap sari-sari makanan. Pohon-pohon di dalam gereja ini, tanaman ini boleh kelihatan keren. Tapi dia enggak hidup, kenapa? Enggak ada akarnya. Tidak ada kehidupan di sana. Pohon mati atau hidup itu tergantung akarnya. Dan saudara, yang membuat pohon itu kuat dan kokoh, tidak mudah terombang-ambing, itu juga akarnya. Kalau akarnya kuat, dia nggak gampang jatuh, nggak gampang goyah, nggak gampang roboh. Bahkan kalau toh ada kebakaran yang begitu kuat, sampai gosong, nggak ada daunnya, batangnya udah gosong. Tapi kalau akarnya masih ketemu air, tinggal nunggu waktu, dia akan bersemi kembali. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mungkin jatuh bangun, bahkan mungkin jatuh nggak bangun-bangun. Karena persoalan yang begitu berat. Tapi kalau akar kita tetap terhubung dengan Tuhan, cepat atau lambat kita pasti akan bersemi dan menghasilkan buah. Amin saudara. Ya, bagaimana kita berakar di dalam Kristus? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah mari mencintai firman Tuhan. Kita tidak sekedar punya Alkitab, kita tidak sekedar membaca, tetapi yang dimaksud Tuhan adalah mari mencintai firman Tuhan. Yesus pernah bersabda kepada kita, Lukas 8 ayat 13 dan seterusnya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ini bicara tentang hati yang keras, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesus membuat beberapa perumpamaan tentang kualitas hati kita. Kalau hati kita itu sekeras batu, kita terima firman. Bahkan Alkitab berkata mereka menerima dengan gembira. Tetapi kalau orang keras hati saudara dengar firman, yang diingat yang lucunya doang. Wah pendetanya lucu, nggak isinya apa, boh, yang penting lucu. Dia gembira, tetapi hanya sebatas hiburan. Dia melihat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman hanya seperti stand up komedi saja. Yang penting lucu, kalau nggak lucu ngantuk. Jadi harus lucu. Atau yang menghibur, yang menyenangkan hati menurut ukurannya.
Tetapi begitu ada firman-firman yang keras, mereka menolak. Ini namanya tidak berakar. Atau ayat yang ke-14, keluar akar tapi tidak kuat. Kenapa? Dihimpit oleh kekhawatiran dan kenyamanan hidup. Hati-hati saudara. Jadi kalau hati kita ini dipenuhi oleh kekhawatiran atau kesenangan-kesenangan duniawi, gak ada tempat untuk firman. Itu persis kalau anak kita seneng makan snack yang banyak micinnya. Anak kita suka karena itu memang enak di lidah gitu. Ngemil, jajanan yang banyak micinnya. Sampai kemudian ketika diberi makanan sehat oleh kita, anak kita nolak. Udah kenyang mah, udah kebanyakan micin di perutnya. Udah kebanyakan bumbu-bumbu sekarang. Akibatnya beberapa waktu kemudian anak kita sakit. Kenapa? Kenyang, tetapi isinya bukan makanan bergizi. Nah Tuhan ingin kita nggak seperti itu. Tuhan ingin kita seperti yang kemudian Yesus lanjutkan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, apa saudara? Menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini sedang bicara tentang orang yang haus dan lapar akan firman. Hari-hari ini kita sedang diuji, kekristenan kita sedang diuji. Kalau dulu kita hanya dengar firman di hari Minggu, kita hanya dengar firman kalau rame-rame, kalau komsel, kalau persekutuan, kita senang. Tapi sebenarnya kita nggak punya hati yang sungguh-sungguh haus akan firman. Datang pandemi, datang corona itu. Dan kita akan mulai teruji. Seberapa dalam kita mencintai firman. Saudara, 3 bulan kemarin itu menjadi sebuah tes dari sorga. Dan Tuhan sedang mengamat-amati siapakah orang-orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan firman. Atau yang kemudian selama masa pandemi dikuasai oleh kekhawatiran hidup. Sekarang kita dibuka kembali kesempatan untuk beribadah bersama. Tapi saya berharap kualitas kecintaan kita kepada Tuhan tidak sama seperti 3 bulan sebelumnya. Saya berharap saudara datang ke rumah Tuhan bukan sekedar kewajiban. Tapi sungguh-sungguh punya hati yang haus dan lapar. Untuk Tuhan, aku butuh tertanam, aku butuh berakar di dalam Engkau. Dan firman Tuhan berkata tidak hanya sekedar mendengar, tetapi menyimpannya dalam hati. Apakah kita berespon sesuai dengan firman yang kita terima? Atau kita berespon berdasarkan kekhawatiran kita? Kita berespon berdasarkan pendapat umum, pendapat orang banyak. Biasanya begitu, biasanya begini. Saat datang masa paceklik dalam hidup kita, bagaimana kita berespon? Apakah kita tetap belajar percaya bahwa Allah Immanuel itu menyertai kita? Manakala kita disakiti, kita difitnah, manakala kita diperlakukan tidak adil di dunia ini, apakah kita berespon sesuai dengan firman Tuhan? Ampuni musuhmu, doakan mereka. Atau kita mulai, oh tak labrak gue sisan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kualitas kita justru ditentukan manakala badai itu datang. Dan tiba waktunya buat kita untuk lebih mencintai firman dari waktu-waktu sebelumnya. Saya percaya hari-hari ke depan tidak jauh lebih baik dari hari sekarang. Karena firman Tuhan berkata, menjelang kedatangan Tuhan, orang-orang percaya akan ditampi sedemikian rupa. Ini baru ditampi dengan virus yang gak kelihatan. Bagaimana nanti kalau kita ditampi dengan tekanan-tekanan dari dunia, kenyamanan-kenyamanan hidup, atau persoalan-persoalan yang berat. Tuhan izinkan 3-4 bulan ini kita mengevaluasi kembali seberapa dalam kita berakar. Lihat dulu kanan kirinya, COVID ini belum badai, ini masih angin-angin sepoi dari Tuhan. Karena satu waktu pasti akan datang yang lebih berat, yang lebih berat, yang lebih berat. Dan hanya orang-orang yang tinggal kuat dalam firman yang tidak tergoncangkan. Kalau 3 bulan ini kita, ya wes mumpung pray, ya wes sisan pray sekalian. Nanti nak waya kebaktian tak cari Tuhan lagi. Hati-hati saudara, jangan sampai tanah kita berbatu atau tanah kita dikuasai oleh onak duri. Mari mencintai firman. Lalu yang kedua,
Mari belajar untuk mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang percaya yang merambatkan akar-akarnya adalah orang-orang percaya yang apa saudara? Mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan menantang kita untuk bergantung penuh pada Tuhan. Dan kita menjadi kuat. Bergantung kepada Tuhan itu begini saudara. Hanya menaruh harapan kita kepada Tuhan. Bukan pada kekuatan diri sendiri, bukan kepada koneksi kita. Walaupun Tuhan memberi kepada kita sumber daya yang cukup, kecakapan, pengalaman, keahlian, sumber dana yang banyak, atau kita dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, itu semua baik. Tetapi kita harus tetap punya hati, aku hanya mau mengandalkan Tuhan. Di luar Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya izinkan Yesus yang memimpin hidup kita. Bukan ego kita. Bukan hawa nafsu kita. Jadi ketika kita diperlakukan tidak adil, ada situasi-situasi yang sulit. Bukan responnya bukan, nah aku wong Jawa. Aku wong Tionghoa. Aku orang Batak, masa dikituin. Semua jangan hanya bergerak berdasarkan masa lalu kita dan latar belakang kita. Tapi mari berespon berdasarkan aku anak-anak Allah, aku anak-anak kerajaan Allah. Aku harus berespon seperti Allahku berespon. Amin saudara. Karena aku percaya Allah pegang kendali atas hidupku. Dan Allah tidak pernah salah menempatkan aku dalam situasi tertentu. Dan kalau Tuhan izinkan aku di kawah condro di muko sekalipun, Allah juga akan sanggup mengangkat aku menjadi orang-orang yang lebih powerful di kemudian hari. Kalau Yesus saja diizinkan masuk di padang gurun oleh Roh, supaya dia menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya, Tuhan juga akan melakukan yang sama atas hidup saudara dan saya. Yang penting adalah saat mengalami masa-masa sulit, saat menghadapi pergumulan, saat ada dalam situasi-situasi terjepit, masihkah kita mengandalkan Tuhan? Entah itu di bidang pekerjaan, entah itu dalam hal kesehatan, entah itu dalam hal keuangan. Beberapa waktu saya kemarin pulang ke rumah saudara, saya ketemu orang tua saya. Saya sedang belajar dari pengalaman hidup orang tua saya melayani Tuhan. Baru kemarin menurut saya agak panjang untuk mendengar pengalaman naik turun dalam pelayanan. Tapi ada satu kisah yang diceritakan oleh kakak saya. Dia punya seorang teman cukup berada, masih muda, suami istri. Karena panggilan Tuhan melayani di Kalimantan Tengah di bagian pedalaman. Masih muda, masih antusias, masih semangat pelayanan ke sana. Merintis hanya beberapa orang di daerah pedalaman. Beberapa waktu kemudian istrinya hamil. Nah, hamil sudah mau mendekati lahiran, suaminya mulai kepikiran untuk pergi ke puskesmas aja. Dananya banyak sekali. Jangan-jangan belum sampai puskesmas sudah brojol duluan, lari bareng ke puskesmas. Itu situasinya, tapi nggak cuma jauh, butuh dana yang besar. Suami istri ini punya peluang. Jauh-jauh hari kan hamil kan 9 bulan ya saudara. Jadi jauh-jauh hari dia punya peluang. Untuk apa? Untuk minta tolong orang tua, untuk minta tolong teman, untuk minta tolong saudara. Punya waktu. Apalagi mereka juga bukan orang yang berkekurangan latar belakangnya. Orang tuanya cukup mapan. Dia punya waktu. Tetapi si suami ini memutuskan, aku dipanggil Tuhan. Aku sudah mewakafkan hidupku kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Saudara tahu, dalam perjalanan waktu, perut istrinya sudah semakin membesar. Dia berkata, Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Aku milikmu.
Aku nggak mau minta-minta orang lain. Aku nggak mau minta belas kasihan orang lain. Aku mau mengandalkan Tuhan. Masih muda, ini anak pertama, saudara. Dia punya resiko kalau sampai istrinya tidak bisa melahirkan dengan baik. Mungkin dia akan dibenci oleh mertua dan keluarga besar istrinya. Karena mereka orang-orang berada. Tapi suami ini terus berkata, Tuhan, aku hamba Tuhan. Wah, piye carane Tuhan. Saudara, di belakang rumahnya itu ada hutan rotan. Saudara. Di belakang rumahnya itu ada hutan rotan. Beberapa waktu kemudian, ketika suami itu sedang di belakang rumahnya, kok ada yang mengkilat, saudara. Didekati, saudara tahu. Ada sebuah lingkaran cincin yang ada di pohon rotan. Pohon rotan itu kan panjang, kira-kira ya 3 sentinan mungkin diameternya. Itu ada lingkaran cincin, tidak tahu itu cincin atau gelang yang gede. Nancap di sini, saudara. Sing leboke sapa? Saya nggak tahu bagaimana. Kemudian dia potong itu pohon rotan, dia ambil itu emasnya, saudara. Dan itu cukup untuk pembiayaan rumah sakit istrinya. Entah itu mujizat Tuhan kirim malaikat, Tuhan kirim gelang atau cincin itu nyungsep di situ. Tapi menurut imajinasi saya, itu mungkin dulu ada gelang yang jatuh. Terus kemudian ada tunas rotan yang pas tumbuh di tengah-tengahnya. Apa yang saya mau ceritakan? Jauh sebelum pendeta itu berdoa, puluhan tahun sebelumnya, Tuhan sudah siapin jauh-jauh hari. Sebelum Anda memohon, Tuhan sudah siapin. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Kita mungkin punya persoalan yang begitu berat, tapi percayalah Tuhan kita bukan Tuhan yang kagetan, bukan Tuhan yang gumunan, bukan Tuhan yang, waduh piye nih, bukan Tuhan yang panik. Dia Allah yang bersama kita di masa lalu. Dia Allah yang menyertai kita hari ini. Dan dia ada di masa depan yang tahu persis jalan-jalan hidup kita. Persoalannya adalah, masih beranikah kita untuk hanya bergantung dan mengandalkan Tuhan? Semakin kita percaya bergantung kepada Tuhan, semakin mudah kita menerima akses mujizat dan kemuliaan dari Tuhan. Tetapi ketika kita tidak percaya, Israel mengalami, karena kamu gak percaya pada janjiku, kamu kuputar-putar sampai kamu percaya. Yang harusnya 40 hari jadi 40 tahun. Itu pun tidak ada satupun mereka yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah perjanjian, kecuali keluarga Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini mari tanam akar kita. Semakin besar masalahnya, semakin tertanam bersama Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan. Jangan panik, jangan lihat ke kanan, ke kiri. Siapa yang harus menolong aku? Bagaimana caranya? Semalam-malaman kita mau pusing, bagaimana caranya? Ungkapkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku anakmu. Aku percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau Allah Immanuel. Mau sepekat apapun hidup di depan saya, Dia adalah sumber terang. Dan tidak ada kegelapan yang dapat menutupi kasih-Nya atas hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Mari mengandalkan Tuhan. Ini adalah waktu-waktu yang lebih penting, lebih genting. Dan mari sediakan waktu lebih banyak untuk bergaul karib dengan Tuhan, mencintai firman-Nya, dan mempercayai janjinya, mengandalkan dirinya, mengandalkan Tuhan lebih dari sebelumnya. Lalu yang terakhir, saudara, mari tinggal setia dalam komunitas yang benar. Mazmur pasal 92 ayat 13 dan 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Setiap kita ada benih ilahi, tapi Tuhan ingin kita ditanam di rumah Tuhan. Itu bicara apa? Mari terhubung dalam sebuah komunitas keluarga Allah. Bapak Ibu, di tengah-tengah komunitas kita akan saling menguatkan, menasehati, saling menegur, saling menghibur. Tidak ada satupun dari kita yang kuat sendirian. Saya masih ingat cerita tentang seorang pria, hidupnya rusak, rumah tangganya hampir berantakan.
dia hampir bercerai karena dia punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sampai satu waktu dia ikut camp pria sejati. Di situ dia mendapat nilai-nilai kerajaan Allah. Dia diubahkan, tapi nggak cuma berhenti di situ. Kemudian dia masuk komunitas pria. Di camp itu selalu terkenal yang namanya 1, 2, 3. Walau itu sebenarnya ada filosofi yang panjang sekali dengan istilah 1, 2, 3 itu, atau 1, 2, 3. Tapi yang saya mau ceritakan, komunitas pria ini sepakat untuk kapan saja, di mana saja mereka mau terus terhubung. Sepulang dari camp mereka terus bangun hubungan. Ada waktu-waktu tertentu ketika mereka jatuh, temannya saling menguatkan. Sampai ada satu kisah, salah satu pria ini, karena ada beban yang begitu berat. Saya kurang tahu persoalan sesungguhnya, entah itu masalah ekonomi atau keluarganya. Ringkas cerita, pria ini kemudian mulai frustrasi dan dia berencana untuk balik ke dunia lamanya. Dia mulai pergi ke nightclub, seperti biasa. Dulu sebelum dia ikut camp. Tapi setelah dia ikut camp, tiba-tiba ketika ada beban yang begitu berat, hatinya tergoda kembali untuk pergi ke nightclub. Dia pergi ke nightclub. Dia sudah mau, dia mulai pesan minuman keras. Tapi sebelum dia minum, waktu itu tiba-tiba HP-nya bunyi. Ting, SMS dari temennya. Ketika dibuka tulisannya sederhana, 1, 2, 3. Cuma 1, 2, 3. Ketika dia 1, 2, 3, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Aku prianya Tuhan. Aku tidak boleh berespon seperti ini. Kemudian dia balas temannya, thank you ya, yes. Temannya nyambung lagi, gimana kabarmu? Dia nggak tahan, dia telepon. Waduh, kamu tahu nggak? Aku lagi ada di nightclub ini. Aku sudah mau jatuh lagi dalam dosa. Tapi terima kasih kamu SMS aku 1, 2, 3. Weh, kamu di mana? Di nightclub mana? Yuk. Semua teman-temannya ada 3-4 orang mengambil inisiatif untuk pergi ke nightclub yang sama. Bukan bikin dosa sama-sama, bukan. Tapi mereka kumpul di situ. Gak jadi pesan minuman keras, mereka cuma minum minuman bersoda di situ. Mereka komsel di situ. Bahkan di nightclub, kalau 2-3 orang berkumpul ngomongin Yesus, Yesus ada di situ, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya jangan kehilangan komunitas. Memang saudara, komunitas yang Tuhan taruh dalam hidup kita, komunitas rohani yang Tuhan taruh, gak semuanya baik. Wong Yesus aja ada Yudas Iskariotnya kok. Yesus gak nyari orang-orang sempurna, tapi Yesus yang ngajari kita. Kalau kita mau menceburkan diri dalam sebuah komunitas, siaplah dengan orang-orang buruk yang Tuhan izinkan ada di tengah kita. Seorang pengkhianat, seorang yang cuma baik di depan, tapi di belakang ngerasani saudara, menjelek-jelekan nama saudara. Itu bisa. Wong Yesus saja dikhianati. Tapi kenapa Yesus gak buang Yudas? Yesus sedang memberitahu kepada kita, nak, masuk komunitas itu ada resikonya. Mesti ada orang-orang buruknya. Tapi jangan keluar dari komunitas. Mereka adalah orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk menggosok, menggesek, menikam saudara. Supaya Anda mati dan Yesus hidup dalam hidup saudara. Amin saudara. Gak gampang saudara. Kalau semua datang ke gereja dengan posisi begini, pulang saudara dianteng-anteng saja. Kenapa? Saudara gak terhubung satu dengan yang lain sebenarnya. Gak ada yang menyakiti saudara. Yang penting aku ketemu Tuhan, yes, amin, haleluya. Tapi kalau ada badai datang, biasanya kita gampang jatuh. Tapi kalau Anda masuk komunitas, ada orang yang tegur Anda, ada orang yang nasihati Anda, ada orang yang doain Anda. Bahkan ada orang yang menikam Anda supaya Anda lebih dewasa. Dan itu gak gampang. Ketemu orang yang itu terus. Shalom, kita komsel ya. Nak ketok. Di belakang, oh kayak PKS. Tapi jangan gagal fokus, dia bukan musuh kita. Musuhnya adalah iblis di dalamnya. Jadi perlu didoakan, perlu disayangi. Bukan kemudian perlu dibantai orangnya, bukan. Hari ini saya percaya tidak ada yang salah ketika Tuhan menempatkan orang-orang tertentu di sekitar kita. Entah itu orang baik, entah itu orang buruk.
tapi semua diizinkan Tuhan untuk menggosok, menggesek kita supaya akar kita lebih dalam. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di masa-masa seperti ini harus jaga jarak, tapi nggak boleh jaraknya antar hati nggak boleh berjauhan. Hari-hari Tuhan kasih banyak cara. Anda bisa pakai WA, video call, Anda bisa pakai Zoom atau apapun. Anda bisa telepon, tapi jangan sampai ketika ada pandemi seperti ini Anda kemudian menjauh dari saudara-saudara seiman. Justru ini waktunya kita merapatkan barisan. Harus dipepetin safnya supaya nggak ada iblis di tengahnya katanya. Secara spirit memang kita secara fisik kita terpisah, tapi jangan jaga jarak di antara kita, hati kita, supaya kita tetap terhubung. Begitu ada jarak, iblis nongol di tengahnya. Itu sebabnya saudara, jangan sampai komsel kemudian jadi ya wis mau sampai kapan gitu. Kalau Bapak Ibu susah komsel di rumah karena situasi lingkungan, gereja ini terbuka. Para PKS Anda bisa ngatur jadwal. Yang penting tidak lebih dari 15 orang. Kalau satu gereja ini masih boleh. Pak Lurah sudah ngomong begitu kepada saya. Tidak apa-apa Pak, daripada di kampung-kampung tidak boleh bikin acara di gereja dengan jumlah yang terbatas. Tapi poin pentingnya adalah komunitas bukan sekedar acara, tapi hati yang terhubung satu dengan yang lain. Pastikan kita nggak hanya terhubung dengan Tuhan, tapi kita juga terhubung dengan sesama, saudara seiman. Saling menguatkan, saling mendoakan, saling menggosok, saling menggesek, bahkan saling menikam mungkin satu dengan yang lain dalam tanda kutip. Supaya apa yang bukan Yesus itu keluar dari tubuh kita. Dan hanya Yesus yang bersinar dalam hidup kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kaulah segala di dalam hidupku, di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita teduhkan hati kita, biar semakin dalam kita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membuat kita semakin tinggi dan semakin mulia. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan semakin mengangkat kita dan memperlihatkan kepada kita perkara-perkaranya yang luar biasa. Mari datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat benih ilahi yang Kau taruh dalam hidup kami. Kami menjadi ciptaan baru, kami menjadi anak-anak yang Allah yang hidup. Sebab itu ajar kami untuk terus tertanam di dalam Engkau, berakar kuat di dalam Engkau. Kami mau terus mencintai firman-Mu,
Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam setiap waktu, dalam setiap situasi yang kami hadapi. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Roh-Mu di dalam kami. Arahkan kami, tolong kami, tuntun kami. Dan kami mau tinggal dalam keluarga ilahi kami Tuhan. Kami mau tertanam di rumah Tuhan bersama saudara-saudara seiman kami. Supaya kami saling membangun, saling menasehati, kami saling menggosok, saling menggesek, saling menajamkan. Sampai rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah raya pagi hari ini. Kami membawa persepuluhan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum bisa beribadah bersama-sama. Tuhan yang menolong mereka, biar mereka juga tetap mengalami Engkau di rumah masing-masing. Dan sepanjang minggu ke depan kami boleh menikmati hadirat dan lawatan Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami pulang dengan sukacita, karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.